Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Hubungan Tingkat Pemahaman dengan Tingkat Depresi pada Mahasiswa UNER selama Perkuliahan Daring. Dengan anggota kelompok Sylvia dengan NIM 022, Sakinah NIM 028, saya sendiri Octavian NIM 051, dan Alvito NIM 055. Eh, yang pertama, pendahuluan. Eh, Pandemi COVID-19 di Indonesia mulai terjadi pada Maret 2020, dimulai dengan adanya korban positif di Depok. Setelah itu, peningkatan kasus terjadi di wilayah Jabodetabek sehingga menjadi kawasan zona merah. BNPB mengeluarkan surat keputusan nomor 13A terkait penetapan masa darurat akibat virus corona. Berdasarkan penetapan ini, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962 MPK.A HK 2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan COVID-19. Perubahan proses belajar dari tatap muka menjadi PBJJ merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh universitas agar tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Wabah ini menjadi sumber stres dan pengaruh yang besar baik untuk individu maupun kelompok sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab stres mahasiswa selama pandemi adalah tugas pembelajaran. Siswa yang dievaluasi selama periode pandemi menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan stres yang jauh lebih tinggi dibanding dengan para siswa pada masa-masa normal. Yang kedua ada rumusan masalah. Di sini berdasar latar belakang kami dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman materi dan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Yang kedua, bagaimana hubungan antara tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Untuk tujuan penelitian ini, berdasar rumusan masalah dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pemahaman materi dan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Yang untuk manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama bagi akademisi, manfaatnya yaitu menambah wawasan dalam penerapan metode statistika dalam menganalisis antara tingkat pemahaman materi dan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring, serta hubungan antara tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Bagi masyarakat umum, memberikan informasi terkait tingkat pemahaman materi dan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring, serta hubungan antara tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Secara global, hasil pantauan UNESCO menyebutkan bahwa hingga 13 April 2020 sebanyak 191 negara telah menerapkan penutupan nasional karena pandemi COVID-19 yang akhirnya berdampak kepada 91,3% dari populasi siswa dunia. Sejak 4 Maret 2020, UNESCO menyarankan penggunaan pembelajaran jarak jauh dan pembukaan platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh dan membatasi gangguan pendidikan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Republik Indonesia turut mengambil kebijakan sebagai panduan dalam menghadapi penyakit tersebut di tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, terdapat 4 ketentuan terkait pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.
tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Dan yang keempat, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Yang kedua adalah rumpun ilmu pengetahuan. Menurut Permendikbud nomor 124 tahun 2014, rumpun ilmu alam merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia. Selain itu, rumpun ilmu humaniora merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia. Sedangkan rumpun ilmu sosial merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat. Selanjutnya adalah tingkat pemahaman. Menurut Mulyasa pada tahun 2005 menyatakan bahwa pemahaman adalah kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Menurut Purwanto dalam tahun 1994 mendefinisikan tentang pemahaman yang merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman adalah seberapa besar kemampuan seseorang untuk memahami arti atau konsep, situasi, dan fakta yang diketahuinya, yang kemudian disajikan kembali ke dalam bentuk lain secara sistematis. Selanjutnya adalah depresi, yang merupakan keadaan suasana hati yang rendah dan keengganan untuk melakukan aktivitas. Gejala inti depresi adalah anhedonia, yaitu suatu gejala yang mengacu pada hilangnya minat atau perasaan senang dalam aktivitas tertentu yang biasanya membawa kegembiraan bagi orang-orang, menurut Gilbert pada tahun 2007. Salah satu skala pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keparahan depresi adalah Hamilton Depression Rating Scale atau HAM-D yang secara umum disertai dengan 17 butir pertanyaan. HAM-D adalah kuesioner beberapa item yang digunakan untuk memberikan indikasi depresi dan sebagian panduan untuk mengevaluasi pemulihan menurut Handel and Feucht pada tahun 1979. Depresi dan sebagai panduan untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner diberi skor pada skala 3 atau 5 poin dan skor total dibandingkan dengan deskriptor yang sesuai. Waktu penilaian sekitar 20 menit. Berikut ini merupakan interpretasi skor total yang didapatkan dari 17 butir pertanyaan pada HAM-D. Yang pertama adalah total skor kurang dari sama dengan 7, tidak ada gejala depresi. Total skor 8-13 gejala depresi ringan, total skor 14-18 yaitu gejala depresi sedang, dan total skor 19-22 adalah gejala depresi berat. Selanjutnya adalah tabel kontingensi, yaitu merupakan suatu metode statistik yang menggambarkan dua atau lebih variabel secara simultan dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel yang merefleksikan distribusi bersama dua atau lebih variabel dengan jumlah kategori yang terbatas. Variabel yang digunakan merupakan variabel yang memiliki skala nominal atau ordinal. Di sini kami menggunakan tabel kontingensi dua arah. Untuk tabel kontingensi dua arah, yang pertama
Untuk langkah pertama adalah merumuskan hipotesis yaitu H0, kedua variabel saling bebas atau independen atau tidak terdapat hubungan antara variabel pertama dengan kedua, dengan H1, kedua variabel tidak saling bebas atau dependen atau terdapat hubungan antara variabel pertama dengan kedua. Selanjutnya adalah melakukan penghitungan statistik uji yang digunakan adalah statistik uji chi-square yang rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan OIJ merupakan frekuensi pada baris ke I dan kolom ke J, dan EIJ merupakan frekuensi harapan. Rumus dari frekuensi adalah sebagai berikut, dan untuk bentuk umumnya dapat dilihat pada slide kami. Bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama ada sumber data. Sumber data yang akan diteliti berupa data primer. Data primer tersebut akan dikumpulkan melalui pengumpulan data dengan metode survei. Dalam penelitian ini, mahasiswa Universitas Airlangga dipilih sebagai sampel. Penentuan variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Langkah dari analisis data yaitu secara umum teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kategorik pada tabel kontingensi B kali K. Adapun langkah-langkah analisis datanya sebagai berikut. Merumuskan hipotesis, menghitung daerah kritis, menampilkan gambaran umum deskriptif data penelitian, menentukan hubungan antara tingkat pemahaman dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring, dan yang kelima, mengambil kesimpulan dari hasil analisis data. Bab 4. Ya, ini untuk hasil pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum hasil data. Dapat dilihat bahwa rumpun ilmu eksakta yang paling banyak ya dari responden kami. Kemudian dapat dilihat bahwa fakultas responden paling banyak di FST, dan yang paling banyak lagi yang kedua adalah di FISIP. Kemudian dapat dilihat di gambar sebelah kanan bahwa kebanyakan responden mengaku sangat kurang tingkat pemahaman materinya. Lalu pada gambar sebelah kiri dapat dilihat bahwa terdapat 17% responden yang tidak terdiagnosis memiliki gejala depresi, tetapi sisanya mengalami gejala depresi mulai dari ringan, sedang, hingga sangat berat. Kemudian kita uji validitas terlebih dahulu dengan hipotesis seperti yang terdapat pada layar. Kita menganalisis dengan SPSS tingkat depresi ya, karena tingkat pemahaman tidak bisa dianalisis karena hanya terdapat satu indikator pertanyaan, jadi sangat valid ya. Dapat dilihat bahwa di layar tertera p-value-nya kurang dari alfa, yaitu 0,05, kita alfanya. Dapat dilihat bahwa tingkat depresi semuanya valid indikatornya ya. Kemudian kita uji reliabilitas dengan kriterianya menggunakan kelompok alfa seperti yang tertera pada sebelah kiri. Lalu hasil SPSS didapatkan sebelah kanan ya, ini berdasarkan tingkat depresi juga dengan alasan yang sama seperti sebelumnya karena tingkat pemahaman materi hanya terdapat satu indikator pertanyaan saja. Kemudian dapat dilihat nilai kelompok alfa 0,7 berarti tingkat depresi atau datanya itu reliable ya. Kemudian kita langsung dapat menganalisis tabel kontingensi B kali K ya dengan hipotesis dan kriteria penolakan H0 seperti yang tertera pada layar. Kemudian didapatkan menggunakan SPSS nilai p-value atau asymptotic significance to-tailed-nya, two-sided-nya ya, itu 0,821 sehingga kesimpulannya tidak terdapat hubungan antara tingkat pemahaman dan tingkat depresi pada mahasiswa UNAIR selama perkuliahan daring. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tingkat pemahaman materi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring mengalami penurunan. Yang kedua, banyaknya mahasiswa UNER yang mengalami gejala depresi selama perkuliahan daring. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 30% mahasiswa yang terdiagnosis gejala depresi ringan dan 24% terdiagnosis depresi berat dan sangat berat. Yang ketiga, tidak ada hubungan antara tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Walaupun hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat pemahaman dan tingkat depresi, akan tetapi terlihat bahwa sejumlah mahasiswa mengalami depresi ringan dan sedang, dan mengalami penurunan tingkat pemahaman selama perkuliahan daring. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Airlangga untuk dapat memberi perhatian terhadap masalah mahasiswa. Disarankan agar Universitas Airlangga dapat memberikan inovasi baru terhadap metode pembelajaran yang efektif selama perkuliahan daring, agar tingkat pemahaman mahasiswa dapat kembali meningkat
meningkat dan tingkat depresi mahasiswa UNER mengalami penurunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.